Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan serta semangat dalam belajar. Oke? Anak-anak semuanya, walaupun kita sedang berada di musim pandemi seperti ini, kalian harus tetap rajin belajar ya, dan jangan lupa teruslah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan terima kasih, selamat bergabung dan silahkan bisa bantu channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali belajar Asmaul Husna ya, melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Pertemuan pertama kemarin juga kita sudah membahas Asmaul Husna ya. Namun kali ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita membahas ada 4 Asmaul Husna, masih ingat ya? Ada Al-Aziz, kemudian Al-Basit, kemudian Al-Ghani dan juga Ar-Rauf. Kali ini kita akan melanjutkan Asmaul Husna di pertemuan yang kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Silahkan kalian simak dari awal sampai akhir. Anak-anak semuanya, biasa kalian perhatikan, ini adalah Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Baik. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan membahas 3 Asmaul Husna berikutnya, yaitu yang pertama adalah Al-Barru, yang kedua Al-Fattah, dan ketiga Al-Adl. Ya, ini menarik sekali ya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian Al-Barru, kemudian dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Bar, kemudian meneladani Asmaul Husna Al-Bar. Ya, kemudian juga Al-Fattah sama ya, pengertian, dalilnya, serta meneladani Asmaul Husna Al-Fattah. Kemudian Al-Adl juga sama, nanti kita akan bahas pengertian, dalil, dan juga meneladani Asmaul Husna Al-Adl. Baik, diharapkan ya setelah pembelajaran ini, pertama kalian tahu arti Asmaul Husna ya, dan juga nanti bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan. Ya, ini ada beberapa gambar ilustrasi. Ini gambar alam semesta, kemudian sifat adil Allah, gambaran ilustrasinya, kemudian gambaran keseimbangan alam lautan. Ya, ini merupakan bentuk ya keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menyeimbangkan alam semesta ini. Allah Maha Adil. Pengadilan Allah ini yang paling adil ya. Kalau manusia mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Baik. Nah, setelah kalian mengamati gambar ya yang Pak Guru sampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ya. Kemudian apa pengertian Asmaul Husna Al-Bar? Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Adl ya, dan lain sebagainya. Nanti coba kita akan bahas satu persatu. Oke anak-anak, kalian juga nanti boleh memberikan pertanyaan, bisa lewat chatting di WA atau kolom komentar di video ini. Ya, kita kemarin sudah membahas pengertian Asmaul Husna ya. Tidak akan Pak Ari jelaskan secara detail lagi karena kalian kemarin juga sudah memahaminya ya. Asmaul Husna ini berasal dari Al-Asma dan Al-Husna, yaitu nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Di semester yang kedua kita hanya membahas 10 ya. Sekali lagi, di semester 2 kita hanya membahas 10, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Kemarin kita sudah membahas Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, dan
Ar-Rauf. Saatnya kita membahas Al-Bar, Al-Fattah, dan Al-Adil ya. Nah ini, di pembahasan yang kedua kita akan membahas Al-Bar yang artinya maha baik, Al-Fattah yang artinya maha membuka, menenangkan, memutuskan ya. Kemudian Al-Adil artinya maha adil. Ini 3 ya, silahkan kalian cermati dan hafalkan artinya. Gampang ya. Al-Bar yang maha baik, Al-Fattah yang maha membuka, Al-Adil yang maha adil. Oke, sudah hafal anak-anak? Ya, silahkan langsung dihafalkan ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu Al-Bar. Perhatikan. Dialah Allah, Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya. Namun dia tetap melimpahkan kebaikan yang kepada mereka. Ini luar biasa ya. Jadi Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja, termasuk orang yang mendurhakai Allah pun tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia tentunya ya. Nah, kalau tidak bertobat nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya. Oke, selanjutnya dalil dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Bar bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 52. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ya. Artinya sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Jadi Allah maha melimpahkan kebaikan dan lagi maha penyayang. Oke ya, paham anak-anak ya? Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Bar, yang berarti Allah adalah zat yang maha baik. Karena Allah itu maha baik, maka kita juga harus berbuat baik ya kepada kita, kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik. Selanjutnya Al-Fattah. Al-Fattah. Allah Subhanahu wa taala maha membuka. Al-Fattah itu artinya maha membuka ya, pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia juga sang pembuka dan pemberi jalan keluar ya. Allah juga sang pembuka, pemberi jalan keluar sekaligus pemberi keputusan ya atas masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang terkukung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan sulit untuk diselesaikan lainnya. Ini Allah nanti akan memberikan solusi, membuka ya, membuka. Baik, selanjutnya setelah Al-Fattah, kalian tahu artinya, sekarang dalilnya. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah Al-Quran surat Fatir ayat 2. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Ini dalil mengenai Al-Fattah. Selanjutnya perhatikan, Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Fattah, yaitu Allah adalah maha membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta. Allah juga akan membuka pintu-pintu kemenangan bagi hambanya yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Jadi kita harus senantiasa mohon pertolongan Allah ya, jangan menyerah, karena Allah itu maha membuka dan insya Allah akan memberikan kemenangan bagi hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah. Oke? Yang ketiga adalah Al-Adil. Apa yuk tadi artinya? Oke, Al-Adil artinya adalah zat yang maha
adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi di akhirat. Saking adilnya Allah, Allah kelak akan mengadili hewan yang dizalimi oleh hewan lain. Keadilan Allah ini luar biasa ya, di dunia dan di akhirat. Makanya setiap amal perbuatan kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang seadil-adilnya. Baik. Nah, ini dalilnya. Coba sekarang Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 40. Silahkan dibaca ya. Oke anak-anak, sudah? Baik, kalau sudah, Pak Guru bacakan artinya. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar walaupun sebiji zarah ya. Jadi ingat ayat dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Nah, sekecil apapun amal baik kita akan dihitung oleh Allah, dan sekecil apapun ya perbuatan jelek kita pun akan dihitung oleh Allah. Allah Maha mengetahui. Oke, jadi inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kalian perhatikan ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berkaitan dengan hukum, moral dan peraturan sosial kemanusiaan atau masalah-masalah keagamaan saja, tetapi keadilan Allah berlaku juga dalam menciptakan alam raya lahiriah ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dengan keadilan langit dan bumi ditegakkan. Wah, dengan keadilan Allah langit dan bumi ditegakkan. Artinya apa? Tanpa keadilan ekosistem alam semesta ini tidak akan tegak atau malah memberi atau tidak memberi sama sekali. Ya, jadi ini berkat keadilan Allah semuanya berjalan dengan normal ya, seimbang. Ekosistem berjalan dengan seimbang dengan normal. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Baik, selanjutnya meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Bar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, gemar mendermakan harta yang dimiliki untuk menyantuni kaum du'afa, ada fakir, miskin, anak yatim, ya, orang-orang jompo dan lain sebagainya. Ini bentuk pengamalan dari Asmaul Husna Al-Bar. Ya, kita meneladani Al-Bar. Kalau Al-Fatah bagaimana? Yaitu memutuskan perkara sesuai ya, seadil-adilnya, sesuai hukum yang berlaku ya. Jadi kita harus senantiasa berbuat adil. Dan ketika ya memutuskan pun harus memperhatikan ya sesuatu yang bersifat adil tersebut ya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah al-adl. Nah, bagaimana cara kita meneladani ya Asmaul Husna al-adl? Yaitu mencintai keadilan, ikut andil dalam menegakkan keadilan, tidak membela yang salah untuk menentang yang benar. Ini ya. Jadi 3 hal ini penting. Ketika kita mengamalkan Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adl, insyaallah nanti kita bisa menjadi manusia yang soleh, mengambil segala keputusan dengan adil, dengan bijaksana, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Ya, semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk selanjutnya, biar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Silahkan kalian cermati. Yang pertama, jelaskan pengertian Al-Bar. Yang kedua, jelaskan bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Fatah. Ya, tulislah dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna Al-Adl. Kemudian bagaimana cara meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Bar. Bagaimana cara meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Bar. Ya, silahkan ada 5 soal ya. Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan mengerjakan ini mudah-mudahan kalian semakin. Baik anak-anak, demikian yang Pak Guru sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa isi dalam kolom komentar ya. Jangan lupa silahkan dikerjakan, dan kalau belum paham bisa diputar lagi videonya dari awal. Terima kasih.
Sekian, insya Allah kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.